Halo semuanya, Sobat Perintis, kembali lagi ke program Meraba. Kali ini kita memiliki cerita dari seorang pemuda dari wilayah Klaten. Dan kita juga ada suasana baru di ruang kita mengambil tema alam. Dan pemuda inspirasi ini sekarang sedang merintis usaha dan beliau bergerak di bidang entrepreneur, terutama untuk membangkitkan wirausaha pemuda yang ada di Klaten. Usaha beliau ada di bidang percetakan dan masih ada beberapa usaha yang dijalankan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Langsung saja kita panggilkan Mas Nisbu. Terima kasih. Halo Mas, sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Gimana Mas, hari ini kegiatannya apa aja, dari mana? Hari tadi saya ke Desa Meranggen Jatinangor. Oh, Desa Meranggen. Iya, itu. Di sana juga ada teman-teman yang dari FK Pok Darwis mengadakan kegiatan pada tanggal 23 Februari ke depan, yaitu acara Nausan Dangdutan. Ya, Itu kegiatannya apa Mas? Kegiatan dari itu tadi? Besok ada kegiatan yang pertama itu kirap dulu. Kirap budaya keliling ke sekitar Meranggen, kemudian ada Nau Sendang. Ada juga simbolis-simbolis yang lain, diantaranya bantuan-bantuan infrastruktur yang ada di desa tersebut. Oke. Tapi memang ini ya Mas, ya mungkin ini buat teman-teman aja, Mas Nisbu ya tadi ya, itu memang bergerak di bidang entrepreneur ya? Iya. Oke. Lah untuk saat ini tuh apa Mas geraknya jenengan? Saya kebetulan di usaha saya itu sangat kompleks. Yang pertama itu fotokopi, toko buku dan alat tulis. Kemudian ini yang terbaru ini mau mengembangkan percetakan. Oh, percetakan. Sama beberapa produk lain yang mungkin mau di launching, yaitu salah satunya souvenir. Souvenir? Iya. Nah itu oke, nanti kita bedah secara lebih dalam. Mungkin aku mau kulik ini dulu sih Mas. Dulu itu mulai merintis usaha itu kenapa tuh motivasinya awal-awal kok milih di bidang kewirausahaan? Ya itu kebetulan duluan saya bukan seperti teman-teman yang lain yang memiliki ide sendiri, ide usaha sendiri. Nah ini saya dulu kan di toko saya itu orang tua saya memiliki toko. Tetapi itu karena suatu hal itu vakum kurang lebih 16 tahun. Dan itu mulai tahun 2021 dirintis kembali, direbranding dengan konsep yang berbeda. Jadi dulu awalnya toko kelontong berubah jadi fotokopian dan alat tulis. Karena apa? Kami sekeluarga itu melihat di sekitar kami itu warga desa khususnya itu untuk akses fotokopi dan beli alat tulis itu harus lewat Palang. Kereta dulu. Menyeberang dulu ya? Menyeberang dulu. Nah itu kan butuh waktu, fotokopi 2 lembar harus nyebrang. Nyebrang itu duluan, fotokopi 5 menit, ke Palangnya 15 menit. Nah itu kan kasihan. Nah berawal dari situ, riset 2 tahun, ternyata ini peluang usaha yang ada di toko kami. Oh gitu. Berarti Mas Nisbu tadi memang bergeraknya dari permasalahan dulu ya? Ya dari permasalahan dulu, kemudian dikembangkan lagi dan sampai saat ini. Kalau ini Mas, untuk modal awal, karena aku melihat seperti percetakan atau buku tulis retail ya, itu cukup lumayan besar. Nah itu awal modalnya itu gimana Mas? Dulu dari sedikit, jujur. Oh dulu dari sedikit, berarti belum langsung retail ya? Enggak, berarti benar-benar dari modal terbesar itu malah justru dari aset dulu. Aset apa itu? Asetnya semacam alat fotokopi, terus printer. Tapi maaf, alat fotokopi kan juga cukup mahal ya? Ya itu kan second. Oh second. Ya itu beli second, terus ya dimaksimalkan di aset karena itu kan ya dari segi usaha kan aset itu sangat penting karena bisa memproduksi produk-produk
yang lain ya, yang lain, lebih bagi. ya, bisa gitu. Oke, berarti memang ini usaha pertama atau sebelum ini Mas Nisfu tadi udah beberapa kali mencoba usaha? Kalau jujur ini pertama. Oh, ini pertama ya? Langsung ya, bahannya saya dulu memang jujur kaget. Tiba-tiba disuruh ngurus toko itu kan untuk jujur itu melatih saya bekerja, karena setelah lulus kuliah itu kan persaingan lamar kerja juga agak sulit ya? Terus saya kan juga mungkin dari orang tua itu saya punya potensi di sini. Ternyata bener, saya niatnya itu belajar kerja di toko. Saya malah ketagihan sampai sekarang. Hampir 4 tahun ini malah saya nyaman di. Tapi mau beralih ke employer nggak Mas? Atau udah nyaman di bidang entrepreneur? Saya rasa nyaman di entrepreneur karena itu dari saya pribadi kan memang senang. Yang pertama itu bersosial juga. Jadi kan ketemu orang-orang itu. Yang pertama, yang kedua kan kalau saya kan nggak suka yang namanya itu bekerja di rumah tekanan, juga nggak suka. Jadi lebih senang memiliki ide-ide yang mungkin up to date dan sebagainya untuk membangun sesuatu. Oh, keren. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, sampai sekarang tuh berarti udah autopilot ya? Atau masih nge-handle juga? Ini jujur masih menghandle karena menghandle sendiri, karena saya jujur untuk mencari employer, hire itu kan saya mikir, saya nggak tegaan. Oh, gitu. Orang nggak tegaan, nggak mau bayar sedikit. Ya harus timpal dengan apa yang mereka kerjakan. Berarti sekarang masih dihandle sendiri, belum ada yang kerja di situ? Masih dihandle sendiri. Masih dihandle sendiri semua. Nah ini Mas, ngomong-ngomong, karena ya semuanya masih dihandle, nanti berhubungan dengan manajemen waktu kan, kita juga hidup di 24 jam semua sama, dan mungkin kesibukannya Mas Nisfu kan banyak kan. Nah itu nanti pembagian waktunya gimana itu Mas? Ya nanti bisa lah untuk pembagian waktunya, kan saya katakanlah saya kan juga ada delivery order. Oke. Nah itu, jadi saya itu dengan tujuan awal itu membantu. Saya buka pagi, siang buka pagi jam 6, siang itu tutup untuk kegiatannya, katakanlah untuk delivery order dan lain sebagainya. Jadi bisa lah untuk kegiatan jalan itu saya masukkan ke siang hari. Nah, siang hari untuk sore hari sampai malam hari. Ya kalau ada yang jaga itu katakanlah adik freelance. saya. Oh, adik masih dari keluarga ya? Iya, dari keluarga itu nanti kan juga ada yang bantu. Itu kadang-kala kalau saya berhalangan kegiatan lain itu masih ada yang dari keluarga, ada yang bantu. Oh, oke. Keren sih. Ya karena itu sih Mas, karena masih dihandle sendiri kan, problematikanya biasanya pembagian waktu ya. Pembagian waktunya kalau masih dihandle sangat-sangat kompleks. Apalagi kita yang masih muda, keinginannya kan banyak, entah itu nanti kuliah, entah itu main, kan kayak teman-temannya pada main. Nah Mas Nisfu sendiri itu meluangkan waktu untuk mengembangkan usahanya kan, yaitu jarang Mas, sebenarnya jarang. Orang-orang seperti itu jarang. Terus ini Mas, nah ini untuk kedepannya kan tadi juga sudah dibicarakan yang mengenai mau ke percetakan. Nah itu mungkin karena modalnya itu kan cukup banyak. Nah ini mungkin strategi yang akan dilakukan dari Mas Nisfu sendiri itu apa? Sebelumnya kan untuk percetakan sudah dibahas bareng sama keluarga, jadi gitu. Masih pelan-pelan dulu. Kita ya ada reseller dulu. Gitu. Reseller dulu ke nyetak ke Solo, kadang juga ada beberapa produk yang bisa dikelola sendiri. Nah itu nanti itu kan dari sedikit dulu lah, nanti lama-lama kan ada orderan datang kami insya Allah ke depan bisa membeli alat sendiri. Bertahap dulu ya? Nah, jadi semua dari awal tahun 2021 itu benar-benar dari sedikit, lama-lama berkembang sampai seperti sekarang. Tangga pun bilang ini tokonya lengkap, karena itu dari uang hasil pengelola toko itu saya putar, jadi ngembang, lama-lama kan jadi ada produk baru itu kan memang nggak mudah ya. Jadi duluan saya juga kepikiran seperti itu, ngembangannya gimana itu udah diplan dari awal, membentukkan toko seperti itu.
tadi memang pola pikirnya udah mindset entrepreneur lah. Nah itu dulu kok bisa membangun mindset itu gimana mas? Karena ini aku ya sedikit cerita lah, sharing dikit. Aku melihat teman-temanku ya, terutama ya di lingkupku komunitas, terutama komunitas pengusaha lah, kita bicara komunitas pengusaha. Umur kita, umur ya masih di bawah under 30 kan, under 30 itu masih labil. Dan mindsetnya cuman pada FOMO mas biasanya. Dia ikut komunitas, FOMO pengen dibilang pengusaha kan gitu, pengen dibilang entrepreneur, pengen dibilang apalah gitu kan, yang pada intinya tidak employer. Tapi seiring berjalannya waktu aku lihat teman-temanku setelah lulus ya mas, terutama setelah lulus itu banyak yang menyerah mas. Dia mindset pengusahanya istilahnya udah pudar karena mungkin entah dari memang benar-benar mindset kan. Kalau pengusaha itu pejuang ya mas, kalau di salah satu komunitasku pejuang pengusaha, pengusaha pejuang, pasti tahu lah itu tagline-nya siapa. Nah ya itu salah satu yang ya sampai saat ini juga aku pegang. Tapi kok dari teman-temanku yang dulu komunitasnya sama, outputnya itu beda. Nah itu kan menjadi sebuah problem juga kan. Dan dari Mas Nipsu sendiri kok sampai saat ini dan sudah lulus itu masih memegang kuat untuk berdiri di istilahnya apa ya, kaki sendiri kan, entrepreneur itu gimana? Oh ya, pertama-tama emang ini juga masuk ke sosial juga ya. Saya dulu kan emang sudah lama itu mengalami keresahan juga di lingkungan saya dulu. Mengapa saya mau jadi entrepreneur itu salah satunya itu ingin membantu warga sekitar saya. Oke. Dan itu kan terutama kan saya juga membuka fotokopian, nah, tulisan sebagainya kan juga ada employer calon-calon yang kerja di pabrik itu. Saya lihat mereka itu kasihan dalam artian itu kontrak 3 bulan selesai, kontrak 3 bulan. Oh gitu ya. Nah itu kan malah bikin habis itu bingung ya, kerja gimana kayak jadi nganggur. Nah di lingkungan saya itu pengangguran banyak sekali. Nah ini ke depan kan saya ingin membantu warga sekitarnya dulu, sekitar saya dulu, untuk bisa menjadikan lingkungan saya itu mendapat pekerjaan yang layak dan syukur-syukur bisa membimbing mereka yang anak-anak muda di sana di lingkungan saya itu menjadi seorang entrepreneur juga. Nah begitu alasan saya itu sejak lama sudah memikirkan hal itu. Sampai situ ya? Sampai situ. Saya dulu sejak lama, saya sebelum membuka toko malah. Dan jujur sebelum saya ditunjuk ya di pengelola toko, saya ingin kerja ikut orang dulu. Nah itu tujuan saya itu untuk belajar. Nah setelah belajar saya membuka usaha. Malah ya nggak tahu yang namanya jalannya sudah sampai sini kan ya udah jalani saja gitu. Gitu ya. Oke. Tapi ini mas, ya kita seru nih bicara mengenai kenapa ya mungkin banyak pengangguran saat ini. Ya ini juga sudah banyak dibahas ya mas. Dan ini menurut data kalau nggak salah itu pengusaha di Indonesia baru berapa ya, 7% apa 8% gitu? Nggak sampai ya mas? Sampai 5%. Cuma 5% padahal kalau kita bicara di Australia yang bisa dibilang negara maju kan itu udah hampir 20% ke atas kan. Tapi kenapa kok ya warga di Indonesia terutama pemuda-pemuda saat ini masih suka menjadi employer? Kan itu ya juga menjadi permasalahan juga kan. Ya kita mungkin bareng-bareng lah ya mas, kita bisa sedikit mengedukasi mungkin ke teman-teman semua. Bolehlah kita menjadi employer itu boleh sebenarnya, cuman janganlah menjadi employer selamanya kan gitu ya. Ya kayak Mas Nipsu tadi awalnya mungkin jadi employer boleh, kita ambil ilmunya. Kalau mau buka toko retail, kita bekerja di toko retail terus kita pulang buka seperti itu kan. Nah mungkin untuk langkah-langkahnya ini mas, untuk membentuk mindset seperti itu, kalau nggak salah Mas Nipsu kan juga bergerak lah, istilahnya ikut serta dalam pengembangan UMKM. Nah itu seperti apa sih mas? Mungkin sedikit bisa digambarkan. Untuk langkah-langkahnya dulu aja. Langkah untuk membangun mindset itu emang saya itu dari awal udah dilatih. Jadi pengusaha itu diniatkan untuk ibadah, membantu warga. Jadi kan yang seperti di awal tadi kan, membuka toko tujuannya membantu agar warga itu akses ke fotokopi tidak jauh. Nah itu mindsetnya yang pertama itu dulu. Yang kedua kan juga kita jangan melulu jadi ya, banyak kita punya privilege yang mungkin
sebagai mahasiswa kan kalau menurut saya itu memiliki ilmu yang lebih dari mungkin dari lulusan lain. Itu kan sebuah privilege, itu dimaksimalkan ilmunya, itu jangan pribadi itu silahkan kembangkan pemikiran pengusaha itu untuk membantu lingkungan gitu ya. Mindset saya itu. Jadi masih bertanya karena saya niatnya untuk membantu, bukan cari uang dulu ya. Ya awalnya bukan cari uang dulu, tapi semakin kesini kan kita juga butuh ya, harus saya kembangkan ke hal lain karena juga ya sampai seperti itu kan juga memang butuh saat ini. Awal-awal memang niatkan untuk membantu. Oke, itu kan untuk pribadi Mas. Nah, langkah-langkah dari Masnya untuk mengembangkan orang lain, nah itu kan yang susah, itu gimana Mas sebenarnya? Ya itu kan untuk pengembangan UMKM jujur ini masih beberapa belum banyak yang merata, beberapa yang saya damping itu ya awal-awal juga saya kasih motivasi karena kamu punya skill ini, coba ini dicoba didampingi, caranya gimana, marketingnya gimana, itu ya seperti itulah masih banyak, soalnya masih tahap proses ini masih. Dulu saya ada pendampingan di salah satu desa di Jubiring kemarin, juga mendampingi itu benar-benar dari dasar, dari minus malah itu. Nah, itu dari orangnya itu memang harus diedukasi soal soal marketing, soal pembukuan dan sebagainya, edukasi sampai. Ya mungkin berjalan apa tidak, saya belum ngecek lagi di desa dan belum monitoring ya. Monitoring lagi. Tapi kebanyakan yang didamping itu pemuda atau memang udah berumur? Ini masih beberapa pemuda. Oh, masih pemuda ya? Ya cuma sharing-sharing aja. Kadang mereka tuh, aku punya bisnis ini, sharing-sharing. Cuma itu sharing. Rata-rata pemuda-pemuda yang ngobrol dengan saya itu rata-rata cuma sharing-sharing. Yang sepo-sepo itu kan juga mereka ada kerjaan lain, mungkin bisa agak di nomor 2 kan untuk buka usaha itu. Oke. Ya memang ya kita sebagai pemuda kalau istilahnya memberitahu yang lebih tua kan juga nggak enak juga kan sebenarnya. Ya walaupun positif tapi kan ya kalau dilihat tuh kayak gimana gitu kan. Mending kita ya betul tadi bisa saling sharing pemuda, karena yang nantinya kan ada tujuan Indonesia itu generasi emas gitu kan katanya di tahun 2045. Ya, itu kan salah satu yang menunjang ke sana kan harusnya ya, kalau menurutku itu pengusaha Mas. Ya kita ngomong pengusaha nih. Pengusaha itu sebenarnya impact terbesarnya untuk negara itu pengusaha loh Mas. Ya kan? Kan dari pajak. Dari mana-mana kan yang diambil pengusaha terus. Tapi kenapa kok, nah ini sudut pandang Masnya aja sih. Tapi kenapa kok kita sebagai pengusaha itu beberapa legalitas dipersulit gitu loh Mas? Nah dari Masnya sendiri, apakah kalau semisal toko retail itu ada semacam legality yang memang harus disiapkan agar ya kita menjalankan usaha dengan aman? Itu ada nggak sih kalau toko-toko seperti itu? Kalau toko saya legalitas itu tidak ada. Retail itu nggak pakai legalitas ya? Itu cuma ya NIB paling. NIB itu cuma ya itu kan standar lah. Ya itu memang saya lihat ada beberapa manfaat dari situ kan, juga saya coba daftar itu. Nanti kan juga harapannya juga ada feedbacknya lah dari untuk pendaftaran seperti itu. NIB kalau produk-produk yang lain kan butuh PIRT, logo halal banyak sih. Banyak itu. Nah itu kan kalau saya jujur belum lihat impactnya dari logo halal kan udah beberapa yang sudah dapat impactnya. Salah satunya kan ada perusahaan besar yang tidak saya sebutkan itu kan ya udah banyak yang yakin karena itu halal dan udah produksi banyak dan peminatnya banyak. Ada. Ya yang lain tuh saya juga belum cek lagi, belum saya monitor kayak gimana itu impactnya apa belum. Oke.
gitu ya. Tapi gini Mas, untuk berarti tokonya jenengan itu sistemnya ada yang nitipin ya? Atau Masnya beli putus gitu sih? Oh ada yang nitipin secara nitip berarti ya? Ada yang nitip, ada yang beli sendiri. Oh beli putus berarti? Iya. Oh Mas diminum dulu Mas. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Terus ini Mas, untuk program-program kedepannya tadi kan juga sudah dibicarakan mengenai pengembangan pemuda. Nah selain pengembangan pemuda, terus kegiatan usahanya, nah Masnya ada plan-plan ke depan lagi nggak sih sebenarnya? Kayak mungkin dari segi pendidikan atau apalah? Mungkin saya kan juga kepikiran, berhubung saya kan di jurusan akuntansi kan, sangat berpengaruh dengan diajari juga wirausaha seperti itu. Dan bidang-bidang ekonomi kan memang dari dosen, dari teman-teman mereka kan juga diajari dengan wirausaha. Nah, kan saya kepikiran jadi konsultan juga. Itu diawali dengan saya itu mencari relasi itu kan untuk sharing. Lalu beberapa relasi saya itu beberapa juga sudah usahanya sudah settle. Okay. Nah, sudah bagus itu. Nah, langkah ke depan itu kan juga saya ingin membuka kayak ya kantor konsultan bisnis itu agar ya mungkin pemuda, mungkin dari warga sekitar yang membutuhkan mungkin masukan-masukan konsultasi ke saya nanti ya kali membantu lah nanti caranya gimana, mungkin dari segi branding, marketing dan sebagainya itu butuh bantuan apa nanti bisa konsultasi ke saya, karena untuk saat ini kan masih tahap mencari relasi dulu, masih belum nemu brand saya kan belum personal branding saya kan belum saya jalankan, karena saya kan juga dulu jujur dari awal-awal kan saya belum bergaul sama pengusaha, jadi saya masih awalnya bener-bener bingung dan itu bagaimana buka usaha. Lama-lama terus kemudian ikut beberapa komunitas itu juga belajar dari ahlinya itu lama-lama saya otodidak belajar sendiri. Nah lama-lama juga bisa sampai sekarang. Berapa tahun Mas dari belajar sampai sekarang? Belajar ini baru ya awal buka sampai kita 3 tahun ini. Berarti memang baru aja ya Mas dengan masuk ke lingkup ke dunia kewirausahaan juga? Baru aja ya. Ya semuanya saya belajar atau tidak, karena ya keterbatasan saya untuk relasi kan dulu susah sekali kan. Saya itu nyari inkubasi itu kan emang agak kebingungan dulu. Terus saya ini udah lama-lama kan lebih mudah sekarang lebih mudah karena saya juga ngalami sendiri apa yang perlu saya lakukan di toko kan udah ngalami sendiri. Lama-lama kalau ditanya soal spesifik toko, mungkin bisnis retail, bisnis percetakan, jasa itu kalau ditanyai saya kalau lebih spesifik saya lebih bisa menjawab. Gitu. Oke. Tapi impact dari ya ini buat teman-teman lah. Sebenarnya impact kita kalau gabung dari komunitas terus mengikuti inkubasi apa sih Mas? Impact terbesarnya lah yang jenengan rasakan itu apa sih? Saya kalau inkubasi itu memang saya yang pertama emang cari relasi dan pemasaran. Gitu. Nah, kan kalau saya kan cari relasi sudah terpenuhi, untuk pemasaran juga on proses ini. Nanti lama-lama kan juga saya kembangkan marketingnya. Marketingnya belum begitu lancar jujur. Ini mau saya kembangkan lagi, kalau marketingnya udah bagus, omsetnya sudah terpenuhi, nanti saya bisa hire karyawan. Oke ya, semoga apa yang diharapkan bisa segera ya Mas gitu lah. Karena kita juga butuh kan pengusaha yang baru, pengusaha muda yang ya paling tidak kita harus ikut serta lah gitu kan dalam menyongsong generasi emas 2045 kan gitu. Ya mungkin ini karena udah lama ya. Masih lama nggak ini kita? Ikut aja kalau mau gas-gas aja. Oke, ya kita masih ada obrolan lagi sedikit lah mungkin. Tadi kan
mau istilahnya buka konsultan gitu ya. Karena aku melihat tuh konsultan tuh harus pendidikannya itu lanjut Mas. Nah apakah Mas Nifsu juga mau pendidikan lanjut juga atau minimal sertifikasi atau apa yang akan ditempuh nantinya? Ini memang plan saya itu emang pengen lanjut studi. Nah S2 itu kan kalau saya lihat susah saja itu ya sebenarnya jadi konsultan itu bisa. Tapi kan kalau kurang dipercaya. Dan kurang dipercaya ya itu di S2 itu kan ilmunya lebih kompleks, lebih spesifik ke bidang itu. Jadi sarjana kan itu ilmunya masih terlalu umum. Nah kalau S2 kan spesifik dan saya cari ilmu itu dulu. Kalau sudah begitu matang saya terus sertifikasi konsultan itu. Saya juga pengennya seperti ya semoga aja tercapai. Tapi rencana mau ambil lanjutan jurusan apa Mas? Kalau bidang konsultan itu di manajemen otomatis. Oh manajemen ya? Ya, akuntansi bisa tetapi untuk lebih baiknya itu di manajemen. Akuntansi kalau ke manajemen tuh lintas jurusan nggak sih? Apa masih satu lingkup itu? Satu rumpun tetap Masih satu rumpun tidak ya, linear. Oh gitu. Iya. Berarti kalau nantinya bergerak di bidang pendidikan nggak bisa ya? Seperti dosen dan lain sebagainya karena kan udah di luar linear kan? Atau masih bisa? Kurang kayaknya masih bisa. Oh, masih bisa ya? Karena masih ya istilahnya satu lingkup kan gitu kan? Satu rumpun ya? Oke. Mungkin ini terakhir Mas, kita bicara terakhir giat-giat tahun ini. Nah program-program mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman yang bisa kita ikuti sebagai pemuda itu apa aja sih Mas program-program ya, entah itu dari pemerintah kah, entah program dari swasta yang bisa mendukung aktivitas kewirausahaan kita. Ya, itu mungkin bisa di-sharingkan. Ya, totali ya mungkin bisa. Sebagai UMKM itu jangan saling menjatuhkan. Nah itu. Jangan saling menjatuhkan. Banyak ya Mas kayak gitu. Jangan saling nyalah-nyalahin, jangan saling sindir menyindir dan sebagainya. Nah, UMKM itu saling membantu. Nah, ikutlah kegiatan komunitas yang mungkin mendukung usaha kalian dan kegiatan-kegiatan dari dinas mungkin yang bisa diikuti banyak banget. Salah satunya di Klaten sendiri kan ada Dispur apa? Disnaker. Oh, Disnaker. Dispur apa Mas? Disnaker atau Dispur? Ya kalau UMKM kan di tenaga kerja kan. Oh, itu kalau Disnaker. Itu kan itu banyak kegiatan, nanti bisa ada komunitas banyak banget di Klaten. Harusnya apalagi di Jawa Tengah, apalagi di Indonesia kan lebih banyak ya. Ya itu kan saya kan ikut salah satu koperasi pemasaran. Nah terus ibu-ibu mungkin pemudi itu kan bisa ada 2 komunitas pengusaha wanita ada itu. Nah ikutilah itu, cari relasi yang banyak, kemudian ya syukur-syukur kan bisa memasarkan produknya di komunitas itu. Ini kan juga dibantu inkubasi di situ. Oh gitu ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada kata-kata yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk menjadi motivasi Mas agar ya yang sebelumnya belum berwirausaha bisa berwirausaha, yang sudah berwirausaha tambah semangat dan tidak luntur. Nah mungkin bisa apa kata-kata yang bisa jadi buat teman-teman ya, termotivasi? Jadi pemuda lebih baik ya jadi wirausahawan. Karena apa? Kita kurang wirausahawan dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju karena peran-peran kita sebagai pengusaha muda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Nifsu sudah main ke program Meraba kita. Ya, kita ambil poin-poin positifnya dari Mas Nifsu, sangat luar biasa. Beliau masih muda tapi mindsetnya udah sangat terbentuk untuk menjadi entrepreneur dan ikut serta dalam nantinya kita membangun Indonesia di negara maju dan generasi emas 2045. Semoga bisa terwujud apa yang tadi dicita-citakan, apa yang tadi diharapkan dan sudah direncanakan, dan semoga kita nanti bisa bertemu lagi Mas Nifsu di yang titik Mas Nifsu sudah memiliki cabang banyak. Amin. Oke, terima kasih Mas Nifsu. Hati-hati di jalan dan bye-bye.